masih di mikro. Ketika Anda belajar produsen, perilaku produsen, logikanya sama. Perilaku produsen produk apa juga spesifik mengacu pada produk tertentu. Perilaku produsen produksi bahan pangan berbeda perilakunya ketika kita bicara perilaku industri. Produsen produk industri. Sekali lagi, individual case by case. Jadi kita diajak berpikir oleh ekonomi mikro untuk mengenali setiap jenis perilaku yang berbeda-beda atas dasar karakteristik masing-masing. Tidak bisa digeneralisasi. Saya ambil contoh tadi, perilaku permintaan beras tidak bisa digeneralisasi ke dalam permintaan kendaraan, ke permintaan pakaian. Masing-masing punya ciri khas tertentu yang tidak bisa dipersamakan. Nah, bedanya sama mikro. Logika kita berbeda. Ekonomi makro artinya besar, maka cara berpikir kita adalah agregat kolektif keseluruhan. Di makro akan ada kita bicara permintaan, tetapi permintaan di dalam makro itu adalah permintaan agregat mencakup semua jenis macam barang. Permintaan agregat di makro itu mencakup semua jenis macam barang. Betul, masing-masing barang tadi kalau dikupas di mikro punya spesifikasi tersendiri. Nah, ketika dibawa ke makro, maka permintaan agregat tadi mencakup semua jenis macam barang. Kita bicara keseluruhan. Ini yang dimaksud dengan cara logika makro. Jadi di makro kita tidak akan bicara produk pangan, produk pakaian, produk kendaraan, tetapi mencakup semua barang jasa. Maka tadi agenda kita tadi adalah goods market, pasar barang. Barang yang dimaksud adalah segala macam jenis barang. Oke, cara berpikirnya berbeda. Makanya saya itu sebetulnya tidak setuju satu mata kuliah kita sekarang ini dibagi dua, sebelum UTS mikro, setelah UTS makro. Logikanya rusak gitu ya. Bukan rusak apa, maksud saya tidak konsisten antara berpikir mikro, maksud saya tuntaskan dulu selesai mikro semua, baru ganti semester, ganti mata kuliah, makro satu semester penuh. Itu maksud saya sebetulnya. Tapi tidak disetujui usul saya. Oke, makro kata kuncinya adalah agregat keseluruhan totalitas. Produsen juga begitu. Di ekonomi makro ada itu yang namanya produsen. Nantinya akan jadi penawarannya penawaran agregat. Nah, yang dimaksud penawaran agregat itu adalah penawaran semua jenis macam barang jasa.
barang jasa tadi sudah mencakup segala macam jenis barang jasa. Ini cara berpikirnya berbeda antara mikro dan makro. Berhadapan dengan satu barang, masing-masing barang berbeda, kita juga diajak untuk bisa berpikir bahwa barang jasa tadi secara agregat, secara keseluruhan menjadi satu permintaan. Oke, makro itu terdiri dari mikro. Tetapi ciri yang ada di mikro itu tidak akan tampak di makro. Oke, kalau saya ambil contoh kelas ini terdiri dari 50 mahasiswa-mahasiswi. Masing-masing mahasiswa punya sifat ciri karakter tersendiri. Masing-masing beda dengan yang lain. Tetapi ketika sudah jadi satu kelas, kita bicara agregat, maka karakter kelas tadi bisa jadi tidak sama dengan karakter tiap individu. Oke, saya ulang. Di mikro, tiap karakter berbeda-beda. Mahasiswa punya sifat ciri karakter masing-masing yang berbeda antara satu dengan yang lain. Tetapi ketika sudah jadi satu kelas, maka karakter kelas secara agregat, secara keseluruhan itu bisa jadi berbeda dari karakter tiap individu. Mungkin 1, 2, 3 mahasiswa takut, tapi ketika sudah bareng-bareng satu kelas 50, jadi berani. Oke, karakter individunya takut, tapi ketika sudah jadi satu kelas, karakter makronya, karakter agregatnya bisa beda. Maka ketika saya berhadapan dengan individu mahasiswa yang mengambil mata kuliah di kelas ini, pendekatan saya berbeda dengan ketika saya berhadapan dengan kelas. Atas nama kelas, saya berbeda dengan atas nama individu. Saya menghadapi Nurul, Rizky, sebagai individu, tentu pendekatannya berbeda ketika saya berhadapan dengan Nurul sebagai perwakilan kelas. Nyambung. Ya. Sebagai individu berbeda dengan, meskipun sama-sama Nurul, dia sebagai individu berbeda ketika Nurul mewakili satu kelas. Nah, ekonomi juga begitu. Ketika kita belajar individual, belajar kasus demi kasus, maka itu cara berpikirnya, logikanya berbeda ketika kita bicara atau belajar secara keseluruhan. Oke, lanjut. Ini masih ngulang kok, masih mempersamakan persepsi gitu loh, maksud saya, supaya tidak salah, tidak keliru. Oke, mikro, makro, ada demand, ada supply, maka terbentuklah harga pasar. Nah, di mikro, harga pasar tadi juga mengacu pada satu produk tertentu. Demand permintaan beras ketemu dengan penawaran beras, jadilah harga beras keseimbangan.
permintaan kendaraan, tadi contoh saya ketemu dengan penawaran kendaraan, jadilah harga keseimbangan kendaraan. Dan kuantitas keseimbangan. Kuantitasnya juga mengacu pada kendaraan. Itu mikronya. Nah, lalu makro. Karena penawarannya penawaran agregat, permintaannya juga permintaan agregat, maka harga keseimbangannya pun harga keseimbangan agregat. Tidak mengacu pada satu dua macam barang, tapi harga umum, harga keseluruhan. Nah, kenaikan harga keseluruhan itulah yang akan kita bahas di inflasi, saudara. Jadi sampai di sini kita sudah mulai bisa masuk logika kita untuk membedakan ini persoalan makro, ini persoalan mikro. Harga beras naik bukan inflasi beras karena mengacu pada satu produk yang namanya beras. Nyambung? Nah, ketika kita bicara harga umum semua macam barang jasa, maka itulah yang disebut dengan kenaikan harga umum. Kenaikan harga umum kita kenal sebagai inflasi. Jadi tidak tepat kalau kita mengatakan inflasi beras. Ya, mengacu pada produk tertentu. Itu ya kenaikan harga beras. Tidak usah, jangan bicara, jangan ngomong inflasi beras. Inflasi mengacu pada harga umum. Semua jenis macam barang. Jadi kalau di kelasnya ketemu fisik, saya gambar ya. Demand, supply gitu ya. Ketemu harga keseimbangan, ketemu kuantitas keseimbangan. Oke, harga keseimbangan. Kalau di mikro mengacu pada produk tertentu, di makro agregat demand ketemu agregat supply, maka harga keseimbangannya pun harga keseimbangan umum yang kalau naik itu kita kenal sebagai inflasi. Nah, sekarang kuantitas keseimbangan. Permintaan beras ketemu dengan penawaran beras, tadi harga sudah kita singgung sebelumnya, harga beras keseimbangan, maka akan ada pula kuantitas beras keseimbangan. Di makro, agregat demand ketemu dengan agregat supply. Ketemu tadi barusan kita bahas harga keseimbangan, harga umum. Oke. Kemudian kuantitasnya juga demikian. Kuantitas barang jasa umum secara umum sebagai keseimbangan. Kuantitas keseimbangan umum, saya bicara makro ini, yang kalau naik, kuantitas keseimbangan naik, oke. Kalau misalnya ada pergeseran permintaan agregat, oke, demand-nya, supply-nya tetap, demand-nya naik, maka akan terjadi kenaikan kuantitas keseimbangan. Nah, kenaikan kuantitas keseimbangan untuk makro ini yang namanya pertumbuhan ekonomi.
Saya ulang, kenaikan kuantitas barang jasa total, kenaikan kuantitas keseimbangan barang jasa secara umum, itulah yang kita kenal sebagai pertumbuhan ekonomi. Yang kita kenal PDB, produk domestik bruto, nanti kita bahas. Jadi kita sekarang bisa membedakan, tidak salah menggunakan istilah. Inflasi, kenaikan harga barang jasa umum, tidak ada inflasi beras, tadi sudah saya singgung. Pertumbuhan ekonomi juga logikanya sama. Pertumbuhan ekonomi mencakup semua jenis macam barang. Maka perhatian ekonomi makro sekaligus menuju atau tertuju pada pertumbuhan ekonomi yang barusan kita artikan, inflasi. Nanti akan ada kita bahas pasar uang, kesempatan kerja, plus pengangguran. Supaya persepsinya sama, kita mulai dengan pemahaman yang sama tentang ekonomi makro. Cara pandang kita agregat keseluruhan totalitas, tidak mengacu pada atribut tertentu, baik itu harganya maupun jenis barangnya. Waduh, mana ini? Oke, ganti slide dulu. Belum saya tata, jadi nanti saya comoti satu-satu, saya taruh di PowerPoint, nanti saya share. Teori makroekonomics, cabang ilmu ekonomi yang membicarakan tentang agregat keseluruhan totalitas. Mikroekonomi adalah cabang dari ilmu ekonomi yang membahas perekonomian atas dasar individu, kasus demi kasus. Nah, baik makro maupun mikro mengenal apa yang disebut dengan circular flow of income.
memutar aliran pendapatan yang memutar. Di atas ini ada pasar output. Di bawah itu ada pasar input. Di sebelah kiri ada yang namanya household. Household itu rumah tangga, individu, konsumen. Di sebelah kanan ada kotak yang namanya saya sebut sebagai produsen. Oke, kita sudah masuk ke makro, maka produsennya adalah produsen semua macam barang jasa. Rumah tangga konsumennya di sini juga konsumen semua macam barang jasa. Jadi pada dasarnya perekonomian yang ruwet itu bisa digambarkan ke dalam circular flow of income, diagram yang menunjukkan alur pendapatan. Oke, alur pendapatannya dari rumah tangga ke produsen dan sebaliknya melalui pasar output dan pasar input. Gambarnya sudah ruwet, sudah ada government, sudah ada, mestinya 4 ini dulu. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, di file satunya ada enggak? Nah, ini dulu. Oke, saya gedein biar enak. Nah, ini dulu yang sederhana. Ini rumah tangga, ini konsumen. Di sebelah sono ada produsen. Aliran pendapatan akan memutar dari produsen ke konsumen dan sebaliknya, baik melalui pasar input, pasar output maupun pasar input. Oke, siapa itu rumah tangga atau konsumen? Yang disebut rumah tangga atau konsumen, oke, itu adalah pemilik faktor produksi. Kalau tenaga kerja ya punya tenaga kerja, kemampuan pikiran gitu ya, kreativitas. Rumah tangga juga punya modal. Nah, modal tadi bisa digunakan untuk tujuan lain. Intinya
rumah tangga, konsumen adalah pemilik faktor produksi. Faktor produksi itu ada 4, sumber daya alam, sumber daya manusia, kapital, dan entrepreneurship. Saya ulang, rumah tangga diartikan sebagai pemilik faktor produksi. Faktor produksi ada 4, sumber daya alam, bahan mentah gitu ya gampangannya. Berarti konsumen pemilik bahan baku, pemilik sumber daya alam. Faktor produksi yang kedua adalah SDM, sumber daya manusia. Maka rumah tangga adalah juga pemilik sumber daya manusia. Faktor produksi yang ketiga adalah capital, modal. Nah, rumah tangga di sini juga merupakan pemilik dari capital. Faktor produksi yang keempat adalah entrepreneurship. Nah, rumah tangga itu juga pemilik entrepreneurship, yaitu entrepreneur. Semua menjadi anggota rumah tangga. Oke, konsumen dianggap atau diartikan sebagai pemilik semua faktor produksi. Nah, mungkin berbeda pemahamannya ketika Anda di SMA. Produsen itu adalah orang, ya, konsumen orang, produsen orang. Nah, mulai sekarang Anda bedakan bahwa produsen di sini itu bukan orang, melainkan tempat berproduksi. Orangnya tetap di sini. Produsen, walaupun ini pakai produser gitu ya bahasa Inggrisnya, di Indonesia akan menjadi produsen, dipahami sebagai tempat berproduksi. Nah, tempat berproduksi, tenaga kerja, pemilik tenaga kerja di sini. Tenaga kerjanya sedang bekerja, berarti dia di sini. Tempat menghasilkan barang jasa. Ketika sudah selesai jam kerja, dia pulang kerja, dia akan menjadi anggota rumah tangga lagi. Jadi sebetulnya di kota ini itu sebenarnya tidak ada orang di sini. Ini hanya tempat memproduksi barang jasa. Pemilik tenaga kerja adalah rumah tangga, pemilik modal adalah rumah tangga, dan seterusnya. Nah, produsen di tempat menghasilkan barang jasa tadi, produsennya menghasilkan barang jasa. Barang jasa ini dijual atau dibawa ke pasar output. Produsen memproduksi barang jasa tidak untuk dirinya sendiri, tidak untuk dikonsumsi sendiri, tetapi digunakan atau dikonsumsi oleh pihak lain. Nah, pertukarannya ada di pasar output. Kota
dari produsen warna biru barang jasa yang diproduksinya dibawa ke pasar output. Ini yang namanya yang kita kenal sebagai kurva penawaran. Produsen memproduksi, produknya ditawarkan di pasar output. Nah, rumah tangga memerlukan produk, butuh barang jasa tadi untuk memenuhi kebutuhan. Dia datang ke pasar sebagai permintaan demand. Nah, transaksi terjadi di sini. Maka ada aliran pendapatan garis hitam dari rumah tangga lewat pasar output ke aliran pendapatan tadi menuju ke produsen. Yang biru adalah aliran barang jasa fisik, yang hitam adalah aliran uang atau aliran pendapatan. Nah, produsen tadi butuh input, butuh faktor produksi. Dia mencari tenaga kerja, pasang iklan. Dia butuh bahan baku, dia pasang iklan atau mencari bahan baku. Transaksi bahan baku atau transaksi merekrut tenaga kerja terjadi di pasar input. Ini sekarang demand for input. Tadi supplier of product, sekarang produsen pada saat yang sama dia demander input. Rumah tangga, tadi pemahaman kita adalah pemilik faktor produksi, dia menawarkan produk. Rumah tangga tadi kita artikan sebagai pihak pemilik faktor produksi, dia menawarkan faktor produksi yang dimilikinya ke pasar input. Terjadilah transaksi. Yang punya tenaga kerja cocok sesuai dengan spesifikasinya, dengan rekrutmen yang dipersyaratkan. Nah, terjadilah di sini. Yang butuh, yang jual bahan baku dicocok harga dan kuantitas, terjadilah interaksi di sini. Nah, logikanya sama, ada perputaran antara yang hitam tadi pendapatan, sekarang dengan aliran input atau faktor produksi tadi. Semakin tebal garis hitam ini, semakin besar garis hitam ini, semakin cepat perputaran perekonomian. Jadi perekonomian itu seperti ini strukturnya. Simple cara memahaminya. Anda yang merasa memahami perekonomian kok ruwet karena belum tahu kunci di sini. Variasinya ada, tetapi esensinya ada di produsen, rumah tangga, pasar output, pasar input. Itu aja. Ada aliran pendapatan hitam dan ada aliran fisik. Fisik produk kalau ke pasar input, aliran faktor produksi kalau itu ada di pasar input.
variasi muncul kemudian setelah ada pemerintah, ya, muncul pemerintah, peran pemerintah dalam perekonomian. Ini yang mungkin membuat ribet, membuat ruwet gitu ya. Kemudian di sini ada lembaga keuangan atau bank. Tadi pasar uang, pasar barang. Pasar barangnya dan di atas, yang ini circular flow of income. Ini pasar barang. Ini ada pasar uang lewat bank. Ya udah satu-satu dulu. Oke, ini dulu dipahami sebagai aliran barang jasa dan aliran faktor produksi yang diimbangi dengan circular flow of income, perputaran income. Oke, perekonomian yang atas ini adalah perekonomian tertutup sederhana. Sederhananya hanya ada dua pelaku, rumah tangga dan produsen. Tertutupnya karena belum ada sektor luar negeri. Belum ada pemerintah, belum ada lembaga keuangan. Perekonomian tertutup dengan peran pemerintah dan lembaga keuangan, gambar yang bawah. Masih tertutup karena belum ada sektor luar negeri. Nah, ini perekonomian yang terbuka karena ada sektor luar negeri. Oke, 1 jam ini saya baru mencoba untuk mempersamakan persepsi dulu. Oke, mempersamakan persepsi, penafsiran, pemahaman kita tentang ekonomi makro. Supaya tidak keliru, karena nanti semester depan Anda akan belajar teori ekonomi makro. Saya diberi mandat untuk memberikan dasar di mata kuliah pengantar di sekarang ini.
Nah, mengulang kembali mungkin di semester 1 sudah Anda dapatkan. Saya tidak mengulang tentang apa itu GDP, PDB, pendapatan nasional. Harga keseimbangan agregat ketemu demand ketemu agregat supply, ketemu harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan. Agregat demand, agregat supply, konsekuensinya harganya pun juga harga agregat yang kalau naik kita kenal sebagai inflasi, kuantitas keseimbangan pun kuantitas keseimbangan agregat yang kalau kita yang naik, kalaupun naik itu kita kenal sebagai pertumbuhan ekonomi tadi. Nah, kuantitas keseimbangan agregat tadi adalah GDP, Gross Domestic Product. Semua macam barang jasa, tidak melihat satu demi satu secara totalitas agregat, itulah pendapatan nasional, bahasa Inggrisnya GDP. Istilahnya macam-macam, tapi yang jelas itu adalah output agregat. Nah, definisinya paling sederhana adalah ini. Total nilai barang jasa yang dihitung nilainya. Nilai, jadi ada kuantitas, ada harga. Oke, saya ulang. Output agregat adalah mencakup semua jenis macam barang jasa. Nah, barangnya bisa macam-macam. Untuk bisa menjadi angka agregat harus bisa dijumlahkan. Nah, kalau beras 1 kilo ditambah pakaian 1 potong kan nggak bisa dijumlah. Jangan kayak anak SG, 1 beras ditambah 1 pakaian ketemunya berapa? 2. Tidak. 1 beras ditambah 1 pakaian tidak bisa dijumlah. Supaya tidak bisa dijumlah, supaya bisa dijumlah, satuannya harus sama. Beras dikonversi menjadi nilai berapa rupiah 1 kilo beras itu, nilainya berapa, pakaian 1 pakaian dinilai dengan harga, maka ketemunya rupiah. Nah, rupiah ditambah rupiah bisa dijumlah nih. Bicara makro, bicara keseluruhan, maka supaya bisa mencakup keseluruhan, output agregat tadi dijumlahkan nilainya, bukan kuantitasnya saja. Supaya bisa dijumlahkan, maka dihitung nilainya, perkalian antara harga dengan kuantitas.
Kalau satu kilogram beras harganya sekian rupiah, satu pakaian harganya sekian rupiah, maka nilainya bisa dijumlah. Itu baru dua macam barang, beras sama pakaian. Padahal ini mencakup semua jenis macam barang jasa. Maka logikanya sama. Nah, Q-nya, Q di sini itu yang dihitung adalah barang jasa akhir, final goods, bukan barang intermediate, bukan barang setengah jadi. Jadi yang sudah produk finalnya. Jadi kalau ada kapas, ya saya ambil contoh, kapas jadi benang, benang jadi kain, kain baru kemudian jadi pakaian. Maka yang dihitung adalah pakaiannya. Ini yang dimaksud dengan bahwa Q kuantitasnya barang jasa akhir yang dihitung adalah barang jasa akhir. Nah, contoh saya tadi, kapas ada nilainya, oke, benang ada nilainya, kain ada nilainya, pakaian ada nilainya. Maka yang dihitung cukup produk akhirnya, yaitu pakaian. Si benang, kain, sama kapas tadi adalah intermediate. Ini konsep dasar ekonomi makro. Di buku manapun pasti bicara soal PDB. Pasti bicara soal GDP. Dan nanti akan kita lanjut dengan dasar pembahasan ini, saya akan bawa masuk ke pasar barang. Itu rutenya. Kita sedang bicara pas barangnya. Nah, kalau di sini saya contoh benih padi ditanam jadi padi gabah, gabah digiling jadi beras, beras diolah jadi nasi, nasi digoreng jadilah nasi goreng. Nah, maka yang dihitung adalah nasi gorengnya, barang jasa akhir. Ya, kalau ini dihitung semua, maka gede banget. 2 ditambah 10, tambah 14, tambah 18, tambah 20. Padahal 20 ini terdiri dari padi tadi, dari gabah tadi. Oke. Oke, saya ulang, kita sedang bicara output agregat. Output agregat ini semua barang jasa. Oke, kita bicara makro yang kita kenal sebagai output agregat atau gross domestic product. Definisinya apa? Ini butir kedua yang supaya bisa dijumlah, maka yang diukur pengukurannya pakai nilai rupiah, nilai moneter. Oke, P kali Q.
Ini gojekan anak SD. Nabil, 1 kilogram emas ditambah 1 kilogram perak, ketemunya berapa? Gojekannya. Nggak bisa dijumlah, ya dah? Nyambung nggak? 1 kilo emas ditambah 1 kilo perak. Nggak bisa dijumlah. Supaya bisa dijumlah, tadi emasnya diukur dengan harga, peraknya diukur dengan harga. Jadilah ini tadi. Nah, barangnya adalah barang jasa akhir. Tidak ngitung lagi intermediate. Supaya tidak terjadi double counting. Dihitung lagi kegedean. Misleading. Maka yang dihitung cukup di produk akhirnya. Toh barang jasa akhir tadi sudah mencakup barang intermediate-nya. Lanjut, Q sudah, sekarang P-nya. P-nya adalah harga pasar. Tadi si Nabil menghilang, tutup kamera. 1 kilogram emas ditambah 1 kilogram perak berapa? Nggak bisa dihitung. Ketemunya ya 1 gram perak, 1 gram emas, 1 kilo emas, 1 kilo perak. Harga per kilonya emas sekian, harga perak per kilonya sekian. Nah, maka baru bisa dihitung, dijadikan satu yang merupakan nilai dari barang itu. Nah, harga yang dipakai adalah harga pasar. Tadi agregat demand ketemu agregat supply. Bukan harga maunya produsen, bukan harga maunya konsumen. Sudah hasil interaksi. Nah, produk barang jasa yang diukur tadi selama periode tertentu. Tidak tiap hari dihitung, tidak tiap bulan dihitung. Paling cepat adalah triwulan. Itu paling cepat. Maka jangan heran GDP triwulan, quarter apa triwulan, pendapatan nasional triwulan. Tidak ada data pendapatan nasional bulanan, karena ngitung ini susah, ngitung ini makan energi, makan waktu. Lanjut. Nah, harga pasar.
pasar terdiri dari permintaan dan penawaran. Itu sudah otomatis, nggak usah dibahas gitu kan. Nah, barang sudah diproduksi tapi tidak dibawa ke pasar, maka itu tidak dihitung sebagai GDP. Syaratnya kan P kali Q, Q-nya diukur dengan harga pasar. P-nya adalah harga pasar. Artinya melalui mekanisme pasar, mekanisme demand supply. Kalau ada barang sudah diproduksi tetapi dikonsumsi sendiri, tidak dijual di pasar, maka itu tidak diukur, tidak dihitung sebagai pendapatan nasional, tidak dihitung sebagai GDP. Oke. Nanam cabai di kebun sendiri, dipetik sendiri, dikonsumsi sendiri, tidak lewat pasar. Maka ini harga pasarnya gagal. Syarat ini tidak terpenuhi. Nah, yang cabai yang dihitung adalah yang mana? Cabai yang dijual melewat pasar, lewat mekanisme pasar. Cabai Anda yang Anda tanam sendiri, konsumsi sendiri tidak dihitung. Itu konsekuensi dari harga pasar. Nih, barang sudah diproduksi, ada demand, ada supply, tapi harganya nol. Itu yang kita kenal sebagai barang publik. Barang publik, barang yang harganya nol. Barang bebas dulu lah. Ini barang bebas dulu. Jadi barang sudah diproduksi, ada yang memproduksi, tersedia bebas, maka itu tidak ada harganya nol. Sehingga apa? Tidak bisa diukur, tidak bisa dihitung di sini. Q kali nol ya, berapapun Q-nya tetap aja jumlahnya nol. Itulah barang bebas. Air yang melimpah gitu ya, itu tidak diukur sebagai pendapatan nasional karena bisa diambil secara bebas. Beda ceritanya kalau sudah dikemas dalam botol minuman, oke, itu menjadi bukan barang bebas lagi, tapi barang ekonomi, ada harganya. Barang sudah diproduksi tapi statusnya adalah public goods, barang publik, itu juga tidak dihitung sebagai pendapatan nasional GDP. Public goods itu apa sih? Barang publik.
ambil contoh jalan umum, bukan jalan tol, jalan umum itu sudah diproduksi, oke, ada penawaran, tetapi orang bebas lewat di situ, tidak bayar. Beda kalau jalan tol. Jadi public goods itu sudah diproduksi tapi harganya nol karena gratis barang publik. Bedanya dengan barang bebas bisa membedakan ya. Barang bebas tersedia bebas. Oke, barang publik sudah diproduksi tapi itu memang untuk kepentingan umum sehingga gratis harganya nol. Nah, jalan tol itu masuk ke dalam GDP. Berapa yang lewat, satu kali lewat berapa tolnya. Oke, ekonomi makro bicara agregat, kita sedang bicara output agregat. Ada yang diukur, dihitung, ada yang tidak bisa dihitung. Oke, sekarang baris terakhir. Q sama dengan 0. Ada harganya, tapi sebetulnya tidak ada produksinya. Apa itu? Saya ambil contoh nih, barang bekas. Barang memproduksi barang baru, itu dihitung sebagai pendapatan nasional. Bikin AC, memprodusen, sebut saja apa itu, Mas Pion memproduksi AC. Ketika AC itu pertama kali diproduksi baru, maka itu dihitung Q-nya 1 unit AC, harganya sekian. Oke, ketika itu Anda yang beli AC tadi, Anda beli, sudah Anda pakai, kemudian menjadi barang bekas, maka barang bekas tadi tidak lagi dihitung sebagai pendapatan atau output nasional. Barang bekas dihitungnya ya pada saat awal pertama kali kita pakai sebagai produk baru. Barang bekas
walaupun itu ada tukang rongsokan yang mau beli gitu ya, rongsokan itu tidak dihitung sebagai output nasional. Dihitung sebagai output nasional saat pertama kali dipakai, saat masih baru, transaksi pertama. Maka barang-barang bekas, barang-barang second gitu, barang-barang second itu tidak masuk dalam ekonomi makro. Ini perbedaannya. Barang bekas kan ada bisnis barang bekas dan itu menjanjikan. Tapi sekali lagi, di makro cara pandangnya beda. Cara pandang mikro individu jual beli barang bekas itu menguntungkan, itu prospektif, bisnisnya prospektif. Tapi mohon maaf, dari kacamata makro, Anda tahu bedanya sekarang, kacamata makro hanya melihat produk itu diproduksi baru. Ketika produk itu sudah lama, kemudian diperjualbelikan lagi, tidak lagi dianggap sebagai produk. Tidak ada produk. Barangnya sudah dihitung dulu, masuk sekarang dihitung lagi. Itu logikanya makro. Sekali lagi, logika makro berbeda dengan logika mikro. Oke. Nomor 2, transaksi di pasar sekunder, pasar second tadi, barang bekas, kendaraan bekas, gitu ya, pasar motor bekas, itu sekali lagi secara makro tidak dihitung sebagai tambahan. Tidak ada sesuatu yang baru di situ, sehingga Q-nya 0. Walaupun harga barang mobil bekas itu ada. Tapi sekali lagi, tidak ada tambahan output baru. Itu bekas, itu bukan hal yang baru, bukan asli tambahan produksi baru. Yang ketiga, output nasional yang kita kenal sebagai PDB itu tidak memperhitungkan transaksi di pasar gelap. Pasar gelap itu ilegal. Oke. Barangnya ada, tapi itu ilegal, gitu ya. Hasil dari pencucian uang, tindak pidana korupsi, itu tidak dihitung sebagai pendapatan nasional, tidak dihitung sebagai GDP. Ya. Kayu-kayunya diperoleh dari penebangan liar, illegal logging. Oke, itu tidak dihitung sebagai output nasional. Yang dihitung adalah kayu-kayu yang resmi, kayu-kayu yang punya dasar hukum, yang legal. Pasar gelap, wadahnya karena pasarnya gelap, karena barang curian, barang hasil korupsi, barang ilegal. Nah, ada pula pasar gelap yang memang produknya dilarang, yaitu narkoba. Kayu tadi kalau tidak dicuri sebetulnya itu sah diperdagangkan.
hanya karena dia memperolehnya dengan cara yang tidak sah, maka itu tidak masuk dalam perhitungan output nasional. Kasus di sini adalah memang sudah dari sononya dilarang, maka ini juga tidak masuk di dalam perhitungan output nasional. Jadi alasan ekonomi kenapa tidak tidak boleh pembalap liar itu illegal lodging, tidak boleh atau diperangi pasar-pasar gelap itu karena ini tadi alasan ekonominya. Alasan hukumnya jelas penegakan hukum gitu kan, tapi alasan ekonominya sebetulnya adalah ini, mbok yao yang resmi yang legal sehingga bisa menaikkan GDP kita. Orang ekonomi ya kita membahasnya dari sisi ekonomi. Oke, sampai di sini. Mau komentar, mau tanya, silakan. Oke, saya mulai dari pasar barang. Pasar barang bahwa output nasional yang sudah diproduksi itu diserap oleh rumah tangga dalam bentuk barang konsumsi C. Output nasional yang sudah diproduksi diserap atau dibeli oleh perusahaan, itu namanya investasi. Beli barang kemudian digunakan untuk stok, nah itulah investasi. Barang output barang jasa nasional yang sudah diproduksi diserap oleh sektor pemerintah, inilah government expenditure. Nah, ini sektor luar negeri. Sebagian produk output nasional di ekspor, ada sebagian barang output negara lain yang dikonsumsi oleh penduduk Indonesia, yaitu impor. Inilah pasar barang. Nah, nanti kita akan bicara nanti tahap berikutnya adalah bahwa pasar barang terdiri dari permintaan agregat. Inilah permintaan agregat. Agregat demand. Agregat demand, oke, terdiri dari rumah tangga, yaitu konsumsi, perusahaan, yaitu investasi, pemerintah, yaitu G, dan sektor luar negeri.
Yang saya bahas ini aja, yang saya sorot, yang atas dan yang bawah nanti silakan baca sendiri. Toh ini mengulang dari pengantar ekonomi 1. Next adalah PDB dan PNB, GDP dan GNP. Gross Domestic Product, produk domestik bruto, produk domestik, produk nasional bruto, produk domestik dan produk nasional. GDP ini ada D-nya, D-nya adalah domestik, berarti apa? Berarti output yang diproduksi tadi diproduksi di wilayah negara tertentu. Kalau saya ambil contoh Indonesia, GDP Gross Domestic Product itu adalah output nasional yang diproduksi dari Sabang sampai Merauke. Tidak melihat yang memproduksi itu siapa. Apakah kulit kuning, kulit hitam, kulit sawo matang. Pokoknya sejauh barang jasa diproduksi di wilayah Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, maka itu masuk dalam GDP. GNP ini ada N, national product. Ini melihat kewarganegaraannya. Output nasional yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia. Terlepas dimanapun tempat dia menghasilkan barang jasa. Ini tidak melihat tempat, tapi melihat siapa yang menghasilkan. Sejauh WNI, maka ini masuk dalam GNP. GDP hanya melihat wilayah di mana dia menghasilkan. Selama itu dihasilkan di wilayah Republik Indonesia, terlepas dari siapapun yang menghasilkan, akan dihitung sebagai GDP.
Next. Ini total nilai definisi output nasional GDP, GNP itu adalah total nilai P kali Q. Nah, sekarang P-nya itu P-nya P harga konstan, ada P yang harga berlaku. Harganya konstan, berarti P-nya dianggap tidak berubah. Harganya tidak berubah. Harga berlaku, PDB nominal. Harga berlaku, P-nya berubah. Mengikuti waktu perhitungan. Tahun 2022, P-nya P tahun 2022. PDB tahun 2020, berarti P-nya juga P 2020. Harga berlaku. Harga konstan, harganya tidak berubah. Harganya pakai tahun tertentu. Sudah ganti tahun, ya harganya tetap mengacu pada harga tertentu yang diukur sebagai tahun dasar. Nah, yang baik adalah PDB yang harga konstan ini, PDB real. Kalau ini tidak berubah, maka GDP-nya kan semata-mata disumbang oleh Q kuantitas. PDB nominal itu tidak baik atau tidak mencerminkan kinerja perekonomian karena apa? P-nya berubah, Q-nya juga berubah. Nah, lebih bahaya lagi, lebih buruk lagi kalau Q-nya tidak berubah, P-nya yang berubah, yang naik terus. Hasil kalinya kan naik. Maka disarankan kalau Anda menganalisis PDB, carilah PDB yang real atau PDB yang diukur dengan harga konstan. Output nasional, kemudian ada yang total, ada yang per kapita. Nah, per kapita ini kalau sudah dibagi dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk itu siapa? WNI, bukan. Penduduk itu adalah yang tinggal di wilayah Republik Indonesia. Penduduknya bukan warga negara, bukan WNI ya, sejauh dia ada di wilayah Republik Indonesia untuk sementara waktu, maka dia dihitung sebagai penduduk.
banyak kelemahan tentang output nasional. Kinerja perekonomian selalu melihat output nasional, walaupun output nasional itu mengandung banyak kelemahan. Kelemahannya tadi, nih kelemahannya, nih kelemahannya, nih kelemahannya. Cabai tadi sudah diproduksi di halaman sendiri, dipetik, sudah dikonsumsi sendiri, tidak dihitung sebagai pendapatan nasional, tidak dihitung sebagai GDP. Kelemahannya beberapa. Tapi sekali lagi, untuk melihat kinerja perekonomian sebuah negara, biasanya tetap aja pakai output nasional GDP tadi. Meskipun disadari pula bahwa itu mengandung banyak kelemahan. Itu terbaik di antara yang ada, gitu ya. Meskipun bukan yang sempurna. Ukuran yang paling baik adalah untuk melihat perekonomian adalah memang output nasional, meskipun diakui itu juga ada kelemahannya. Terlepas dari kelemahannya, GDP menjadi yang terbaik di antara ukuran indikator yang lain. Maka jangan heran kalau sering menyebut sebagai pendapatan nasional, memperbandingkan sesuatu dengan mengacu pada pendapatan nasional. Karena ya memang itulah ukuran indikator perekonomian sebuah negara. Nah, maka akan ada kemudian indikator tambahan, gimana inflasinya, gimana penganggurannya, dan seterusnya. Oke, kuliah hari ini kuliah pertama, ketemu dengan saya di pengantar ekonomi 2, isinya mengulang, mereview, refresh sedikit ke belakang tentang mikro dan makro, tentang produk domestik bruto, kemudian pasar barangnya tadi, C plus I plus G dan seterusnya. Itu akan sering kita pakai nanti. Kuliah berikutnya masuk ke pasar uang. Pasar barang ada, kemudian pasar uangnya ada, nah jadilah. Oke, waktunya jam 10 kurang, tapi ya karena bulan puasa dan karena pertemuan pertama kuliah saya akhiri.